akan datang. Kita coblos dan menangkan pasangan Iqbal Dinda dengan nomor urut 3. Menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh rakyat NTB, Batur Sasak, Kendai Bima, Tau Samawa. Salam sejahtera buat semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, mau bagus seperti apapun visi misinya, kalau tidak memiliki birokrasi yang sehat dan kuat, tidak mungkin bisa berjalan efektif. Karena itu, dengarkan dulu. Karena itu, Iqbal Dinda mengusung di misi nomor 7 program untuk di misi nomor 7 untuk transformasi birokrasi. Elemennya ada 3. 1, perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan setiap sen uang pemerintah yang dikeluarkan benar-benar bisa untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah penerapan sistem meritokrasi agar setiap orang yang ada di mesin birokrasi benar-benar dapat termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah memastikan koordinasi yang kuat antara pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Saudara-saudaraku sekalian yang saya sayangi dan cintai, kita harus melakukan transformasi birokrasi ini. Kenapa? Karena kita memiliki banyak masalah besar di provinsi ini. Salah satu masalah besar itu adalah kemiskinan yang saat ini di angka 14%. Memang pada masa TGB dulu kita sempat menurunkan sebanyak hampir 10%, tetapi sayang kita di masa setelahnya hanya mampu menurunkan 1%. Waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih, saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Karena saya 28 tahun menghabiskan waktu saya, menghabiskan karir saya sebagai birokrat. Dan saya ini datang dari pulau yang jauh, bukan siapa-siapa, tidak punya ordal. Masuk ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah bisa jadi eselon 1 paling muda, eselon 2 juga paling muda, alhamdulillah, dan bisa jadi dubes juga paling muda, alhamdulillah. Dan itu bisa terjadi karena meritokrasi. Kalau saya orang yang diuntungkan oleh meritokrasi, maka tidak diragukan lagi. Saya ingin melihat seluruh birokrasi di pemerintah Provinsi NTB juga merasakan indahnya meritokrasi. Dan kita akan wujudkan komitmen itu, memastikan agar setiap orang termotivasi untuk maju, agar setiap orang termotivasi untuk melakukan yang terbaik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar setiap orang termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Ini adalah komitmen Iqbal Dinda, dan itu termaktub dengan jelas di dalam misi kami nomor 3. Meritokrasi adalah salah satu esensi di dalam upaya kita untuk memperbaiki birokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Yang jelas ada 16.000 ASN di Provinsi NTB. Saya tidak akan membiarkan mereka dipolitisasi. Saya tidak akan membiarkan mereka mengalami demoralisasi. Saya akan dukung mereka untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Saya akan pastikan mereka bisa melakukan semua, mengerahkan semua kemampuannya, sehingga nanti mereka bisa berkembang dan menjadi ASN yang profesional, ASN yang bermartabat, dan ASN yang sejahtera, insya Allah. Terima kasih. Masih ada waktu. Memang tidak mungkin meningkatkan pendidikan tanpa meningkatkan kesejahteraan anak didik dan tenaga pendidik. Itu prinsip utama di dalam pendidikan. Tapi kalau kita lihat, saya rasa ada peluang dalam beberapa tahun depan kalau kita mentata kelola keuangan pemerintah dengan baik, melakukan efisiensi dalam pengeluaran, menghindari pengeluaran-pengeluaran yang di luar kewenangan, dan kemudian meningkatkan revenue. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa memberikan perhatian dalam bentuk insentif
yang untuk kepada guru khususnya SMA dan SMK baik yang di negeri maupun swasta nantinya. Saya kira ini butuh keinginan yang kuat dan saya kira saat ini baik pemerintah maupun DPRD memiliki keinginan yang sama untuk memberikan kesejahteraan, namun di tengah fiskal yang sangat sempit ini kita perlu melakukan inefisiensi anggaran terlebih dahulu. Terima kasih. Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor 1 dan calon nomor 2. Tentunya Bapak Ibu, setiap calon yang hadir ingin menyampaikan ide-ide terbaiknya. Di samping apa yang sudah kami sampaikan tadi, tentunya sangat penting untuk kita memetakan dari hulu ke hilir. Kemudian berdasarkan pemetaan itu kita revitalisasi bersama, sehingga kita pastikan setiap tenaga SMK yang tercetak mereka sudah memiliki tujuan-tujuan untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan saya yakin dengan pengalaman Bapak Lalu Muhammad Iqbal sebagai dubes sekian tahun di Turki, insya Allah akan membangun kerjasama untuk tenaga-tenaga SMK untuk bisa dikirim menjadi tenaga terlatih dan siap pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penataan kawasan rumah ya, tidak layak huni ini menjadi permasalahan hampir di seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya hari ini hampir semua kabupaten kota juga mendapatkan dukungan baik dari kementerian, provinsi maupun beberapa lembaga-lembaga yang memberikan bantuan secara langsung. Tetapi tetap saja itu belum mampu memenuhi perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni di masing-masing wilayah. Saya sangat mengedepankan agar dalam setiap pendanaan yang dihadirkan harus dikedepankan budaya gotong royong. Karena dengan budaya gotong royong, maka progres atau hasil dari yang dikerjakan, walaupun pendanaannya tidak mencukupi untuk perbaikan satu rumah, tetapi dengan gotong royong semua akan bisa diwujudkan. Saya rasa itu perlu dikedepankan. Terima kasih. Baik, Tadi saya menyimak pembacaan oleh moderator bahwa bagaimana trik yang akan dilakukan apabila paslon terpilih dengan berkurangnya jatah anggaran dari kementerian untuk kesehatan di masing-masing provinsi. Tentunya Bapak Ibu, Iqbal Dinda hadir dengan didukung oleh sejumlah parpol dengan 34 keterwakilan di DPR provinsi. Tentunya kita pastikan bahwa kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan IPM kita di Nusa Tenggara Barat harus menjadi prioritas utama. Dengan adanya dukungan mayoritas dari sejumlah anggota fraksi, kami harapkan keberpihakan anggaran khususnya di bidang kesehatan akan menjadi tujuan utama apabila pasangan Iqbal Dinda terpilih pada Pilkada 27 November yang akan datang. Terima kasih. Siap Pak Zul, kita jawab Pak Zul. Jadi strateginya begini Pak Zul, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita merevitalisasi SMK-SMK yang ada. Kenapa? Karena SMA-SMK ini meskipun tidak menjadi penyumbang pengangguran terbesar, tapi tetap menyumbang pengangguran. Karena itu pendekatan kita nanti adalah pendekatan dari hilir di mana kita akan petakan di nasional pun di internasional apa kebutuhannya. Berdasarkan daftar kebutuhan itu, kemudian kita melakukan revitalisasi, tidak hanya menggunakan APBD, tapi kita juga bisa menggunakan sumber-sumber pembiayaan alternatif. Sehingga setiap lulusan SMK nantinya, mereka sudah tahu kemana mereka akan bekerja. Kita sudah salurkan kemana mereka akan bekerja. Seluruh sertifikasi, seluruh standar yang mereka miliki, itu sudah terpenuhi sejak mereka berada di SMK. Intinya, kita revitalisasi semua SMK yang masih perlu dilakukan revitalisasi dengan memanfaatkan semua kemampuan dan alternatif pembiayaan pembangunan yang ada. Bu Rohmi, saya cuma mau nanya saja. Bu Rohmi, bagaimana ceritanya kok ada hutang pemerintah sampai 1,3 triliun, hutang pemerintah provinsi. Dan mohon tenang. Lebih dari 500 miliarnya adalah hutang dari pembiayaan kontraktual. Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan, ada di dalam perencanaannya. Apakah Bu Rohmi
tahu dan tentang kejadian itu dan bagaimana pandangan Bu Rohmi tentang itu. Baik. Bu Rohmi, saya menanya itu sebetulnya karena tema kita hari ini adalah mengenai reformasi birokrasi. Dan artinya kita harus menghindari inefisiensi di dalam pengeluaran, harus melakukan perencanaan yang baik dalam memperbaiki tata kelola keuangan agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi pemerintah. Karena beban jangka panjang ini akan semakin mempersempit fiskal kita untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Jadi itu sebetulnya concern kenapa saya menanyakan itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Zul, saya mau nanya mengenai zero waste. Ada keluhan bahwa program itu dianggap tumpang tindih dengan kewenangan kabupaten kota. Menurut Bapak, apakah program itu berhasil atau tidak dan kenapa terjadi tumpang tindih dengan kabupaten kota? Saya sih berharap Zero Waste ini betul-betul program yang berhasil karena saya melihat bahwa NTB mengalami darurat sampah. Itu clear dalam perjalanan saya keliling NTB, saya lihat dari ujung timur sampai barat, kita mengalami sampai sekarang darurat sampah. Di mana-mana sampah, di pantai, di tempat wisata juga sampah. Problemnya yang saya lihat dari Zero Waste ini adalah program ini tidak dipersiapkan dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi banyak kemacetan tidak dilakukan dari hulu sampai ke hilir sehingga banyak gap di sana sini, banyak kekosongan di sana sini yang harus ditambal sulami. Saya kira ke depan kita harus membuat Zero Waste ini lebih komprehensif gitu. Kita tidak bisa melakukan pendekatan piecemeal atau hanya sepotong-sepotong di dalam pendekatan Zero Waste ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohmi atas pertanyaannya. Kalau saya berpikir begini Bu, kalau the mother of all social problems is kemiskinan gitu loh. Jadi kemiskinan adalah ibu dari semua permasalahan sosial yang kita hadapi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah-masalah sosial ini, yang harus kita address, yang harus kita selesaikan adalah kemiskinan terlebih dahulu. Karena kemiskinanlah yang menjadi sumber dari persoalan ini. Kemiskinan kita sekarang masih pada angka 14. Selama 5 tahun sebelumnya hanya berhasil diturunkan bahkan tidak sampai 1%. Ke depan memang yang harus kita menjadi fokus kita adalah menurunkan angka kemiskinan sebesar mungkin seperti yang dilakukan TGB misalnya selama 10 tahun masa kepemimpinannya berhasil dalam 10 tahun berhasil menurunkan 10%. Harapan kita itu bisa kita lakukan lagi nanti ke depannya. Saudaraku sekalian yang saya hormati, kami senang bisa hadir di tempat ini, saudara-saudaraku sekalian. Kami ingin menyampaikan bahwa kami lahir dari rakyat. Kami ini lahir dari rakyat, kami ini ingin bersama rakyat dan kami ingin berjuang bersama rakyat untuk mencapai kemakmuran NTB. NTB yang makmur agar kita bisa bangkit bersama, menyelesaikan masalah kemiskinan, menyelesaikan masalah tingkat IPM dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi. Ini penting sekali, kita semua ini lahir dari rakyat dan kita harus melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pada akhirnya kita ingin bangkit bersama untuk menyelesaikan semua masalah kita dan menjadikan NTB sebagai provinsi yang makmur dan mendunia. Bu, Baik, waktu masih ada, silakan jika ingin ditambahkan. Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Sentape Tekesama Weki, mari pada tanggal 27 November yang akan datang kita coblos dan menangkan pasangan Iqbal Dinda dengan nomor urut 3. Menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada